Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham perbankan lagi ini teman-teman ya. Hari ini luar biasa ini ya. BRI naik 7,6%, kemudian BCA naik 2,8%, Bank Mandiri 6%, BNI 6% ya. Jadi optimisme pasar kelihatan lagi nih ya teman-teman. Cuman nanti kita lihat apakah ini sentimen sesaat ataukah masih bisa berlanjut ya. Jadi ini saham-saham perbankan hari ini terpang tuh karena dua momentum besar ya. Di antaranya ada pembagian dividen tuh di saham BRI, kemudian ada juga pengumuman suku bunga bank tidak akan dinaikkan ya. Ini memicu saham-saham sektor perbankan naik. Ini BRI ini lumayan nih, kemarin yang sudah cicil beli lumayan ya, 7% nih. Dan ini kalau kita lihat nih hari ini negara itu terima 10 triliun ya, makanya banyak saham-saham yang big bank itu pada lompat ya, termasuk BRI ini ya. 10 triliun dari dividen BRI. Dari totalnya itu mungkin hampir 20 triliun ya. Iya. Dividen total 20 triliun. Nah, jumlah transaksinya berapa ini? Value-nya 1,6. 1,6 triliun ya. Wih. Nah, ini masih lanjut naik apa enggak ini, coba kita lihat. Asing udah masuk belum? Wih, asing masuk ternyata. Asing hari ini masuk ya teman-teman ya, di BRI ya, hari pertama kali ya. Oh enggak nih, tanggal 2 Januari kemarin masuk kecil, 23 Desember kecil, dan hari ini yang gede ya, asing. Jadi melihat bahwa saham BRI itu udah terkoreksi cukup dalam, dan nanti ada sentimen lagi bagi dividen, kemungkinan ya masih bisa lanjut ini ya teman-teman. Kalau tembus, ini udah tembus 4.000 ya, dan bertahan di atas 4.000 ini bagus banget ya. Nanti bisa lanjut sampai 4.300-an lah ya, seharusnya itu ya. Teknikalnya ini buy semua. MA 100 nya 4.600 ya, masih jauh ya. MA 50 4295 nih. Kalau dia bisa tembus 4.300 lanjut ya, tapi kalau enggak mungkin masih bertahan di sekitar 4.000-an lah ya. Masih naik turun sekitar itu. Stokastik sudah strong sell. Kita lihat, berarti hari ini lompat 7,6. Paling tinggi kapan? BRI sempat naik di 2 Januari ya, 3%. Habis itu koreksi. Terus kemudian 8 Januari naik lagi, koreksi lagi. Koreksinya hampir 45% ya, sekarang naik 7,6% ya. Ya kalau misalnya terkoreksi ya wajar lah koreksi ini, asal nggak tembus ke 4.000, di bawah 4.000 lagi ya. Kalau di bawah 4.000 agak mengkhawatirkan ya. Kalau kita lihat bulan-bulan Januari itu biasanya, coba kita lihat ya. Ini Oktober, iya Januari akhir dia koreksi, habis itu naik. Di pertengahan Januari dia naik memang ya. Ini dari Desember sampai Januari naik, kemudian koreksi sampai akhir Januari, habis itu langsung melesat sampai pembagian dividen di bulan Maret. Ya, apakah nanti skenario-nya seperti ini ya, kita lihat aja ya, bisa ya bisa enggak ya, tergantung ininya ya, market makernya ya teman-teman. Ya karena memang kita masih sangat tergantung dengan asing ya. Ini 22 Agustus, coba lihat. Nah, kalau kemarin tuh dari November udah naik ya. Nah, sampai Desember naik, habis itu baru turun di Januari.
Januari naik. Nah, ini naik terus sampai kapan nih? Wih, Agustus. Ini cuma dikit banget nih ya, Maret nih ya. Jadi dividennya itu cuman turunnya, koreksinya kecil banget ya kemarin nih ya. Jadi dia naiknya malah di sekitar ini ya. Dari Januari sampai Februari pertengahan naik, habis itu tertahan terus di sekitar itu. Nah, ini udah, walaupun ini MACD-nya masih di bawah ya. MACD di bawah itu masih rawan koreksi. Jadi targetnya masih lama ini untuk BRI ya. Paling tidak sampai dividen lumayan ini udah naik. Mungkin bisa naik sampai lebih dari 10% ya kalau dari harga ini. Kita lihat ini apa? Dividennya ya. BRI itu dividennya kalau dibandingkan harga sekarang itu udah 9%. Wih, ngeri juga ini teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Karena ada harganya murah banget nih ya. 135 ya. Interimnya 135. Terus nanti ininya apa? Finalnya di bulan Maret berapa nih ya? Kalau finalnya lebih tinggi dari kemarin ya, ini kan 135, 235 tambah berapa nih? IPS-nya coba kita lihat ya. IPS-nya naik ya 1,7% ya. Ya kemungkinan dividennya juga naik walaupun nggak terlalu besar ya naiknya ya. Coba kita lihat ya. Kemarin tahun sebelumnya itu berapa itu? 84 ditambah 235. 319 kalau dibagi harga saham sekarang 4090 ya. 7% ya. Kalau dividennya sama dengan tahun lalu ya. Kalau lebih tinggi ya lebih tinggi lagi. Kan lumayan ya. Untuk saham sektor perbankan tapi dividennya 7%, makanya ya investor tertarik juga ya mulai masuk ya. Dan asing juga masuk udah lumayan banyak juga ini. Jadi total dividennya tinggal berapa itu? Pembagian dividennya berapa persen ya? Coba kita cari ya. Dividennya itu 91% teman-teman. Jadi 91,32% ya, hampir 100% ya pembagian dividennya ya dari IPS. Jadi kalau IPS-nya 405, 90% ya berapa itu? 405 kali 91% juga 368 total dividennya. Tapi kalau lebih tinggi lagi bisa ya, karena labanya ini kan naik dikit ya, naik dikit. Masih menarik ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat beritanya ya. Coba ini apa ini? Oh, ini batu bara. Saham BRI. Nah, kalau teman-teman pegang BRI ya, kemarin masuk di harga pas rendah-rendahnya lumayan loh ya. Nah, coba dividen cair apa nih?
BI pangkas suku bunga acuan. Nah, ini salah satu penyebabnya teman-teman ya. Jadi lebih optimis pasar menurunkan suku bunga harga saham menjadi 5,75 ya, sehingga nanti kredit kan juga lumayan lebih bergairah ya, karena lebih murah ya, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dari saham-saham sektor perbankan ya. Nah, kalau teman-teman hold ya saham-saham big bank seperti BRI, kemudian BCA, BNI, Mandiri ini ya tinggal tutup mata aja. Kalau dia sahamnya turun ya udah beli aja. Karena walaupun sahamnya turun ya, kayak BRI ini kan setahun ini turun ya BRI. Ini kita lihat. BRI ini kan setahun ini turun ya. Nah, ini setahun turun 30% ya. Tapi kan jumlah lot kita nggak turun. Nah, ini kalau 5 tahun dia cuman turun 4% ya. Jadi praktis cuma dapat dividennya ya. Dividennya kan udah lumayan tuh, 5%, 5%, kadang 6%. Kali 5 udah 30% ya. Udah cuan lah paling nggak. Untuk saham BRI ya, karena dividennya besar, capital gain-nya nggak terlalu banyak. Tapi kalau saham-saham yang lain, misalnya kayak Bank Mandiri, coba 5 tahun itu berapa? Bank Mandiri 5 tahun tumbuh 50% nih, Bank Mandiri. Bank BCA 5 tahun tumbuh ya hampir 46% ya. Kemudian Bank BNI tumbuh 12%. Jadi paling bagus BCA sama Mandiri capital gain-nya, tapi kalau dividennya paling bagus tetap BRI. Ya, selamat ya bagi teman-teman yang sudah nambah lot ya di BRI ya. Kalau yang belum ya nanti tunggu koreksi lagi aja lah. Siapa tahu nanti koreksi. Paling tidak setelah pembagian dividen nanti kan pasti koreksi juga. Walaupun nunggunya agak lama ya. Oke ya, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Terus fokus nambah jumlah lotnya saja. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu. Nanti klik tombol gabung. Biayanya murah aja lah ya, cuma untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman nanti bisa request saham atau mau bedah portofolio juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.